my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rainy Andeni dari blog www.andiani.net. Di video kali ini aku arek nge-share hal yang masalah yang terjadi sama kulit aku berturut-turut dari zaman aku SMP, SMA, sampai aku punya anak pun aku selalu ngalamin masalah ini. Bukan jerawatan tapi beruntusan. Yes, aku tuh selalu ngalamin beruntusan. Dari dulu udah sampai ke dokter kulit, udah sampai ke klinik kecantikan, facial 2 minggu sekali, silk peel, kayak gitu-gitu. Tapi setelah treatment nih ya, aku habis facial kayak gitu-gitu, nanti muncul lagi, terus habis itu muncul lagi, pokoknya selalu kayak gitu. Kan nggak mungkin aku selalu facial 2 minggu sekali kan. Buktinya aja sekarang muka aku jadi banyak scars, jadi banyak bopeng karena dulu keseringan facial buat ngeluarin si komedo putih yang susah banget, yang kayak nasi itu loh, kalau lebih sering disebut whitehead ya. Jadi dari dulu itu permasalahan kulit aku itu adalah tipe kulitnya berminyak, gampang komedoan, dan skin barriernya mungkin nggak bagus. Jadi dehidrasi juga, walaupun berminyak tapi kulitku dehidrasi. Dan dulu aku nggak paham apa itu skin barrier, aku nggak paham kulit dehidrasi. Pokoknya aku tahu tuh kulitku berminyak gitu kan. Terus aku nggak paham kalau misalnya skin barrier kita rusak itu bakal gampang breakout dan sensitif. So di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian apa yang aku lakuin dan yang udah berhasil di aku tanpa ke dokter kulit, tanpa perawatan lagi ke salon gitu, tanpa perawatan lagi ke klinik kecantikan. Semoga ini juga bisa membantu buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah give up, ya udah kalian ke dokter kulit aja, kalian ke klinik kecantikan aja. Karena kalau aku sih sekarang karena aku udah paham kulit aku, jadi aku atasin sendiri. Tapi kalau next time kalau misalnya untuk perawatan lain, aku tetap butuh ke dokter kulit atau mungkin ke klinik kecantikan. Langsung kita mulai aja ke reviewnya berikut ini. Oke, yang pertama, jadi di sini aku nggak bakal nyebutin spesifik produk-produknya apa aja, tapi aku bakal step-stepnya aja sih gitu. Jadi pas pandemi kemarin aku breakout cukup parah sekitar bulan Agustus. Kalian bisa lihat fotonya di sini, itu beruntusan aku banyak banget ya. Ya Allah, udah sampai kayak ini harus diapain lagi sih? Dan kalau ke klinik nggak mungkin juga karena lagi pandemi, terus belum vaksin kan saat itu. Sekarang juga aku acan vaksin sih. First thing first, CTMP. Apa itu CTMP? Yaitu CTMP itu adalah cleansing, toner, moisturizing, protection. Bener deh, basic skincare dulu deh, harus hatam. Beneran ini mah. Kalau misalnya kulit kalian beruntusan, kalian lakuin ini dulu. Yang pertama cleansing. Cleansing ini bisa 2 tahap. Yang pertama pakai cleansing, oil cleansing, balm atau micellar water sebelum pakai skincare malam ya ceritanya. Terus habis itu cuci muka. Cari sabun cuci muka yang gentle banget di kulit kamu, yang gak bikin kering, yang gak bikin ketarik. Ini banyak banget sih, drugstore lokal sekarang udah banyak banget. Kalau misalnya untuk cleansing oil, kalian juga bisa cari banget sesuai dengan budget kalian. Aku udah pernah nyobain dari yang murah, mahal, produk lokal, itu semuanya oke-oke aja sih di kulit aku. Nih udah habis selesai nih bersihin muka. Kedua pakai toner. Penting kak emangnya toner? Aslina penting guys. Etama penting pisan, kalian harus pakai toner. Untuk tonernya sendiri sebenarnya kan ada 2 macam ya, ada exfoliating toner sama ada hydrating toner. Untuk exfoliating toner kalian cari yang gentle dulu. Banyak banget merek lokal. Salah satunya itu brand Bloomka, terus ada juga brand XY itu yang AHA BHA-nya kadarnya tipis-tipis aja gitu, yang gak bikin kering. Yang kedua, kalian cari hydrating toner. Hydrating toner juga banyak banget. Pokoknya bedain hydrating toner sama exfoliating toner tuh kayak gimana sih? Gampang aja. Kalau misalnya exfoliating toner biasanya dia mengandung AHA, BHA kayak gitu-gitu, dia menyebutkan aktif dan bisa mengangkat sel kulit mati. Biasanya klaimnya seperti itu. Nah, kalau misalnya hydrating toner dia fokusnya untuk melembabkan sebelum kita maju ke skincare berikutnya. Udah nih kelar ya pakai toner. Udah pakai toner. Habis pakai toner itu kalian langsung moisturizer. Kenapa kak nggak pakai serum dulu? Kayak heula acan waka pakai serum, karena kita kan fokusnya mau memperbaiki skin barrier dulu ya. Jadi setidaknya basic skincare kalian hatam dulu, baru nanti kalian bisa tambah ke slot serum kalau misalnya beruntusannya udah sembuh. Jadi biar fokus gitu.
Jadi ke moisturizer. Nah, di moisturizer ini kalian pilih moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Misalnya berminyak, cari yang gel, jangan yang thick, terus jangan yang terlalu lembab-lembab banget karena bakal bikin beruntusan tambah parah. Pokoknya mah cari moisturizer anu cocok di kalian, yang lagi sekarang dipakai juga ya udah terusin aja selama itu nggak bikin breakout gitu. Ya udah habis pakai moisturizer, kalau misalnya malam ya udah tidur. Jadi CTM ya kalau malam. Nah, untuk pagi harinya cleansing lagi. Cleansingnya terserah kalian mau 2 tahap atau mau 1 tahap. Tapi biasanya kalau aku cuma 1 tahap aja. Sabun cuci muka, toner, moisturizer, habis itu protection. Nah, protection ini apa? Si sunscreen. Emang harus ya kalau pakai sunscreen, kan nggak nyaman kan gini kan gitu. Duh guys, salah satu faktor yang bikin beruntusan kalian cepat sembuh dan anti-aging dan bikin serum kalian bekerja itu adalah sunscreen. Jadi kalau kalian mau invest skincare itu di sunscreen sebelum ke serum, beneran deh. Terus pakai sunscreen kan katanya lengket. Aduh, sekarang udah banyak ya pilihannya, ada yang spray, ada yang stick, terus juga ada yang gel, terus ya macam-macam lah kalian. Terus harganya sendiri juga beragam, udah banyak banget sekarang sunscreen, udah nggak ada alasan lagi males pakai sunscreennya. Kalau misalnya aduh pakai sunscreen kan suka bikin white cast, tayangan deh, masih banyak sunscreen yang emang nyaman yang nggak bikin white cast. Cari pokoknya udah tuh pakai sunscreen. Nah, setiap 2-3 jam kalian reapply sunscreennya, jangan sampai skip. Kenapa? Karena sunscreen itu kan kayak cuma bisa tahannya tuh 2-3 jam, abis itu menguap udah. Habis itu ya udah kena sinar matahari lagi, ya udah beruntusannya banyak lagi, ya udah serum-serum kamu itu nggak bekerja, ya udah si flek hitam selamat datang kayak gitu-gitu, dan masalah jerawat lainnya kayak gitu-gitu. Pokoknya sunscreennya reapply setiap 2-3 jam. Udah sih kalau aku mah segitu aja dulu. Nah, kalau misalnya beruntusan kamu udah membaik, udah oke nih, udah mulus nih kulit aku gitu kan, udah membaik banget lah, pokoknya udah tinggal bekas-bekasnya kayak gitu-gitu. Nah, di situ kalian bisa masukin slot active serum. Bisa masukin serum kalau misalnya kalian butuhnya buat ngangkat sel kulit mati biar nanti beruntusan yang nggak balik lagi, terus nggak gampang komedoan, nggak gampang jerawatan. Kalian sel kulit matinya harus rutin dibersihkan, diangkat. Itu bisa pakai exfoliator. Untuk exfoliatornya sendiri kalian bisa pakai scrub, bisa pakai chemical exfoliator kayak serum atau yang bentuknya toner, itu bebas. Gimana kalian aja mau AHA atau BHA. Tapi kalau misalnya untuk ibu menyusui dan ibu hamil itu direkomendasikannya AHA atau PHA, karena BHA itu katanya sih nggak direkomendasiin. Cuma itu balik lagi ke keyakinan kalian masing-masing dan tanyain dulu ke objin kalian masing-masing. Tapi kalau aku sih pakai aja waktu itu. Jadi aku pakai 2 sih waktu itu, pakai serum juga pakai tonernya. Jadi selang-seling aja, misalnya seminggu 3 kali atau 2 kali. Misalnya hari Senin ini aku pakai yang exfo toner, nanti hari Rabu aku pakainya yang serum. Serumnya itu slotnya di mana? Serum itu slotnya setelah toner, sebelum moisturizer. Udah nih pakai exfoliating toner, udah mantep nih kulitku, udah mantep, udah mulus. Tapi ada yang kurang, kadang masih suka muncul jerawat, terus kadang beruntusannya datang nih tipis-tipis. Pakai retinol. Retinol itu apa sih kak? Retinol itu anti-aging, turunan vitamin A kalau nggak salah. Nanti aku jelasin deh di sini ya. Aku juga baru pakai retinol itu dari bulan Oktober apa November kemarin, dan surprisingly itu nyembuhin, bantu banget beruntusan aku sembuh lebih cepat. Jadi si whiteheadnya itu pada keluar tanpa harus dipencet, si whiteheadnya itu mateng-mateng tanpa harus dipencet. Tapi downside-nya kalau si retinol itu kita harus pakai moisturizer yang benar-benar ngelembabin. Kalau nggak gitu kulit kita kering sampai ngelupas. Jadi make sure kalian kalau mau pakai retinol buffernya bagus dulu loh, kayak for serumnya, terus serum hydratingnya, atau kalau enggak abis itu tutup pakai face oil juga, jadi biar nggak kering.
itu bener-bener ngebantu banget sih si retinol itu. Udah gitu dia juga anti aging kan, buat ngurangin kerutan, terus juga ngurangin flek hitam kayak gitu-gitu. Jadi di aku sih retinol itu bekerja banget buat beruntusan dan anti aging. Tapi aku merekomendasikan kalau mau pakai retinol, make sure umur kamu udah di atas 20 atau kayak sekitar 25-an ke atas, baru kamu cobain si retinol. Nah, kalau misalnya kamu ya udah kak, aku takut deh pakai retinol, takutnya emang belum waktunya kayak gitu-gitu, ya udah kamu bisa cobain pakai face oil, kamu bisa cobain pakai bakuchiol. Bakuchiol itu katanya alternatifnya retinol dan ini lebih gentle, terus dia bentuknya biasanya oil. Atau kamu bisa juga pakai face oil yang oilnya itu memang bagus buat jerawat, bagus buat kulit berminyak, bagus buat ngatasin beruntusan kayak gitu-gitu. Kayak si Bio Beauty Lab, aku cocok pakai itu buat ngatasin beruntusan, aku juga dia bantu banget kayak gitu. Jadi pakai face oil di slot mana kak? Kalau pakai face oil itu di slot sehabis moisturizer. Jadi kalau misalnya kalian, nih aku recap lagi ya. Jadi yang pertama itu kalian harus hatam CTMP, terus cobain retinol kalau misalnya ada. Nextnya itu rutin pakai exfoliator. Terus yang terakhir kalian juga bisa pakai face oil. Udah, selebihnya ya udah kayak gitu aja rutin. Kalian jangan ngarep dalam waktu kurang dari seminggu atau kurang dari 2 minggu kok nggak ada perubahan ya kak, kok kulit aku gini-gini aja. Please, kulit itu butuh regenerasi, jadi kalian sabar aja.